Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ihza Zami Akbar dari kelas PBAS C5 NIM 1905036088. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan tentang akad rohan. Gadai dalam bahasa Arab disebut rohan, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syarah, rohan adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Jaminan tetap milik orang yang menggadaikan atau orang yang berutang, tetapi dikuasai oleh penerima gadai atau yang berpiutang. Konsep tersebut dalam fikih Islam dikenal dengan istilah rohan atau gadai. Akad rohan bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan, namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai atau murtahin, dan biayanya harus ditanggung rohin. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam rohan, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain, fungsi rohan di tangan murtahin atau pemberi utang hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari rohin. Namun barang gadaian tetap milik orang yang berutang. Lalu pengaplikasian rohan dalam perbankan syariah. Kontrak rohan dipakai dalam perbankan itu ada dua hal. Yang pertama, sebagai produk pelengkap. Rohan dipakai sebagai produk pelengkap. Maksudnya itu sebagai akad tambahan, jaminan atau kolateral terhadap produk lain seperti pembiayaan bai al-murabbah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Lalu yang kedua ada sebagai produk tersendiri. Di beberapa negara Islam termasuk di antaranya adalah Malaysia, akad rohan telah dipakai sebagai alternatif dari penggadaian konvensional. Bedanya dengan penggadaian biasa, dalam rohan nasabah tidak dikenakan bunga. Yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, juga penaksiran. Perbedaan utama antara biaya rohan dan bunga penggadaian adalah dari sifat bunga yang berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya rohan hanya sekali dan ditetapkan di muka. Terus contoh penggunaan rohan dalam jasa perbankan. Yang pertama, melalui bank. Nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab. Lalu yang kedua, apabila nasabah bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Yang ketiga, nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualannya melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Terus yang keempat, bila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi kekurangannya. Mungkin sedikit dari saya, selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.